Selamat pagi semuanya. Kita sekarang masuk di room 3. Ini sementara ada 13 partisipan. Apakah akan kita tunggu sebentar? Mungkin ada lagi proses masuk room. Ini bertambah terus. Kita tunggu sebentar, nanti setelah itu baru kita lanjut diskusi. Oke, mungkin sambil menunggu saya akan memperkenalkan pembicara kita pagi ini untuk di room 3. Bentar, saya mau slide share. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Oke, saya perkenalkan pembicara pertama yaitu Pak Yusef Yulianto. Tempat bulan lahir di Surabaya tahun 1972. Tempat tinggalnya di Royal Residence Surabaya. Pendidikannya sudah tidak diragukan lagi, sangat mumpuni, berlatar belakang sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, kemudian sarjana hukum dari Universitas Narotama dan magister hukum dari Universitas Narotama yang saat ini sedang tesis. Mudah-mudahan tesisnya segera selesai, gitu saya doakan. Kemudian nanti segera lanjut doktor ya Pak Yulianto ya. Izin prakteknya tingkat C yang lulus tahun 2018, pengalaman kerja sudah sangat banyak, tahun 95 di kantor akuntan publik Hani Wolfri dan Rekan, kemudian tahun 99 di PT Romi Veolita, yang bergerak di mebel dari rotan, kemudian tahun 2001 di PT Karya Dibya Mahardika, industri rokok, tapi Pak Yulianto nggak merokok ya. Kemudian tahun 2009 kantor konsultan pajak Verano Consulting sebagai rekan, tahun 2011 sebagai kantor konsultan pajak Morgan Strategic sebagai pemilik, tahun 2012 kantor konsultan manajemen sistem akuntansi.com sebagai pemilik. Pengalaman mengajar di Universitas Erlangga, di Universitas Pelita Harapan, Widya Kartika, kemudian Universitas Surabaya. Keorganisasian tahun 2014 sampai tahun 2019 IKPI Surabaya Seksi Hubungan Masyarakat, dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di IKPI sebagai pengurus IKPI Surabaya Seksi IT dan Keanggotaan. Jadi ini tim pengurus andalan saya ya, kalau masalah IT, wah ini jagonya gitu ya. Oke, jadi kalau masalah apalagi SPT yang wah itu jagonya itu Pak Yulianto ya. Oke, selanjutnya pembicara kedua yaitu Bu Gus Stefani Amalia. Izin praktek konsultan pajak tingkat B, HP-nya 08113766695, emailnya stefani@ciputra.com. Pendidikannya S1 Akuntansi Manajemen Universitas Kristen Peta Surabaya, sertifikasi OSKP tingkat B tahun 2001, izin praktek konsultan pajak tingkat B bersertifikat tahun 2008. Pekerjaan bergabung di Ciputra Group sejak tahun 2000 dari jabatan sekarang sebagai Associate Director ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang industri tertentu yang tentunya nanti akan bersifat final dan bermacam-macam ya. Yang saat ini mungkin yang sangat berpengalaman tentang real estate, mungkin real estate, kontraktor dan sebagainya. Ini siapa dulu ini? Bu Stefani dulu apa Pak Yusef Yulianto dulu? Bu Stefani. Oke, kalau Bu Stefani, saya persilahkan Bu Stefani, saya kasih waktu untuk memaparkan tentang yang berhubungan bangunan, konstruksi, real estate, dan sebagainya. Silakan, waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Septi. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini ya, yang bergabung pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Sorry Bu Stefani, saya interupsi agak mundur sedikit supaya
wajahnya. Nah, oke. Nah, Ya, Bu Seti, terima kasih. Bersyukur pada Tuhan ya, kita hari ini bisa bersama-sama dalam acara ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya tadi sudah dijelaskan bersama dengan Bu Seti, Ketua IKPI yang sudah berpengalaman, kemudian Pak Julianto yang nggak cuma perpajakannya yang canggih, tapi IT-nya juga canggih. Saya agak nyantai aja ya Bapak Ibu. Untuk break room yang ketiga ini, saya dapat bagian untuk menjelaskan pengisian SPP khususnya untuk WP Badan yang final tertentu. Tadi salah satunya adalah pengembang, jasa konstruksi, dan yang lain-lain. Sekilas untuk kita refresh aturan-aturan yang ada di badan tertentu developer dan jasa konstruksi. Saya coba share. Apa udah terlihat ya? sudah, Bu? Oke ya, Bu Seti. Oke ya, saya lanjutkan ya. Hari ini kita membahas khusus untuk PPh final untuk usaha tertentu. Saya mulai dengan developer ya, bidang yang saya cukup lama gelutin. Jadi untuk produk dari real estate itu kita bagi menjadi dua, ada residential, ada komersial. Kalau itu adalah rumah, rusun, ruko, rukan, apartemen, maka dia kategorinya residential. Kalau dia komersial, dia kalau dipakai untuk gedung perkantoran, retail, lahan konstruksi atau pergudangan. Ini nanti di dalam peraturannya biasanya kalau kita mempelajari secara spesifik ada sedikit perbedaan-perbedaan. Aspek perpajakan yang terjadi di real estate itu mulai dari pembelian tanah, ada jasa pengantara pasal 21 misalnya, kemudian ada pada saat mematangkan lahan, pembangunan buildingnya itu ada jasa konstruksi, pada saat penjualan akan ada jasa pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dokumennya kita biasa pakai PPJB, sampai akhirnya nanti AJB, dilakukan AJB. Nah, pada saat ini SSP yang dibayarkan sebagai penghasilan daripada developer itu dipakai untuk AJB. Nah, bayarnya pada saat ini terima uang masuk atau pada saat serah terima, mana yang lebih dahulu. Saya lanjutkan untuk jasa konstruksi. Jadi tadi sekilas tentang real estate. Kalau untuk yang jasa konstruksi, kita melihatnya ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada perencanaan. Nah, yang merencanakan otomatis ya dia merencanakan sampai menjadi dokumen perencanaan. Jadi mungkin gambar-gambar begitu ya. Kalau pelaksanaan itu yang memang dia bagian konstruksi yang membangun sampai menjadi sebuah rumah. Dan bagian pengawasan ini adalah satu orang pribadi atau badan yang mengawasi berjalannya konstruksi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Untuk PPh jasa konstruksi ini berlaku final juga. Nah, dibedakan menjadi dua bagian kalau saya boleh bagi. Yang satu adalah yang pelaksanaan, itu kalau kita lihat dari dokumen LPJK-nya ya, dari kita ngelihat dokumen LPJK-nya, dia adalah kecil maka dia akan dapat pajaknya adalah 2%, kalau selain itu menengah dan besar dia pajaknya 3%, kalau tidak memiliki kualifikasi dia 4%. Sedangkan bagian perencanaan dan pengawasan dia kalau tidak memiliki kualifikasi 4%, dia kalau memiliki kualifikasi dia 6%. Dari pembayaran, melihatnya dari pembayaran.
ada satu hal lagi tentang PPh 22 yang biasanya terjadi di developer. Ini mengenai PPh 22 atas barang mewah dikenakan apabila tadi kategorinya rumah dengan kriteria 5 miliar dan atau itu ada ataunya luas bangunan di atas 400 meter persegi, dan kemudian kalau apartemen dilihat dari harga 5 miliar atau luas bangunannya 150. Tarifnya 5%. Bisa dikreditkan di perorangannya. Ini mengenai PPNBM, hari ini pengisian SPT saya skip aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, khususnya untuk pengisian SPT tadi sudah disajikan oleh Pak Yuliwantono bahwa pengisian SPT secara umum adalah seperti itu. Nah, yang berbeda itu adalah, bentar saya sajikan yang SPT-nya. Yang berbeda itu adalah bagian final. Yang ini apa udah kelihatan ya Ibu? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, yang khusus di dalam badan final tertentu adalah bagian yang ini, bagian keempat. Nah, khususnya yang poin yang saya warna biru. Apabila kita developer, maka omsetnya kita isi di sini dengan tarif 2,5%, pajaknya kita isi di sebelah kanan. Jadi kolom yang ketiga ini adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, kita isi omsetnya. Kemudian pajak terutangnya kita isi 2,5%. Gitu. Terus kemudian mungkin kalau sebagai pengembang ada tempat-tempat yang disewakan seperti misalkan mall. Di mall itu kita leasing, kita kena peraturan yang sewa tanah bangunan, maka tarifnya 10%, DPP kita cantumkan di sini dan pajaknya kita isi di sebelah kolom kelima. Apabila ini adalah perusahaan jasa konstruksi, kita lihat lagi, tadi sudah dibedakan antara pelaksana, perencana, dan pengawas. Kalau pelaksana, tarifnya tadi kalau kecil 2%, menengah besar 3%, jadi sebelah kiri ini diisi omset, sebelah kanan ini adalah pajaknya. Kemudian yang perencana dan pengawas, itu apabila dia tidak memiliki kualifikasi 4% dan apabila memiliki kualifikasi 6%. Sebelah kiri diisi omset, sebelah kanan diisi pajak. Jumlahnya akan dimasukkan ke dalam bagian yang di sini. Nah, selain itu nanti efeknya akan ke depan, nanti ada koreksi fiskal atas penghasilan yang sudah dikenakan pajak final, omsetnya kita masukkan di sini. Sedangkan untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan final, biasa kita koreksi dengan kolom 5I, penyesuaian fiskal positif lainnya. Itu. Lain pengisian dari ini, saya kira udah sama dengan yang di depan. Jadi saya lanjutkan ke Pak Yulianto ya Pak ya. Saya Oke. Yang ini. Iya. Terima kasih Bu Stefani. Terima kasih juga untuk Ibu Ketua Bu Seti dan semua partisipan yang sudah join di break room yang ketiga. Untuk sesi yang saya bawakan, saya memberikan contoh dari isi salah satu jenis usaha, yaitu konstruksi gedung tempat tinggal. Nah, kayaknya ini yang saya share ke partisipan sedang berlangsung ya, karena filenya cukup besar, 148 mega yang saya sudah
mulai upload ke Zoom sejak tadi Bu Stefani mulai. Kayaknya belum kelar-kelar ini. Tapi ini mungkin aja. Ini belum di take down, Pak. Share ya, sebentar Bu. Ya. Saya mesti stop share ya sebentar Bu. Terima kasih. Oke, saya mulai share. Moga-moga layar saya hari ini bersahabat, karena biasanya dia gelap-gelap gitu. Bu Seti, apakah layar saya sudah tampil slide? Sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya memberikan contoh, berarti saya tidak memberikan teknik cara pengisian. Maksud saya teknik pengisian itu seperti yang kita sudah tahu, kita harus mengisinya itu dari belakang. Nah, di contoh yang saya berikan ini langsung dari depan ya. Jadi mulai dari halaman paling atas biasanya sampai belakang. Tapi dalam teknik pengisian itu harus selalu mulai dari belakang. Kedua, khusus untuk contoh yang ini, nanti elemen-elemen keuangannya saya menggunakan yang 8A nomor 6, yaitu yang non-kualifikasi. Karena jenis usaha yang konstruksi gedung tempat tinggal ini dia nggak terkriteria dari 8A1 sampai 5 ya. Jadi contoh yang saya sampaikan ini adalah contoh yang langsung tanpa bukan petunjuk pengisiannya. Oke. Nah, di sini kita sudah jelas adalah PT Bangunan. Kalau kontraktor ini pasti halaman depannya itu selalu kosong. Karena apa? Penghasilannya dia itu selalu final. Jangan lupa menuliskan periode pembukuan mulai dari Januari ya, biasanya umum Januari. Tapi ada kalanya saya menemukan klien itu yang dia mulai tahun pembukuannya itu adalah bulan Juli, bulan 7 dan berakhir di bulan 6 ya, karena pertimbangan tertentu sehingga mereka melakukan pembukuannya tidak dari Januari. Halaman berikutnya yang patut diisi itu adalah PPh final di nomor 15. Karena sudah pasti penghasilan finalnya yang pasal 25 pasti tidak ada. Kemudian untuk nomor 16 kita harus memberikan informasi apakah kita mempunyai hubungan istimewa ya dengan pihak afiliasi hubungan kita, bisa jadi salah satu komisaris kita ataupun juga pengurus direktur itu mempunyai perusahaan lain. Misalkan ya, direktur juga mempunyai toko bangunan. Tentu saja toko bangunan yang memang besar ya. Yang transaksinya itu memang mensuplai barang-barang ke kontraktor ini. Setelah nomor 16, kita harus menyatakan apa yang kita lampirkan. Kayaknya semua sudah paham ya, laporan keuangan sudah sepakat itu terdiri dari laba rugi dan neraca. Laba rugi itu yang dipakai untuk menghitung pajak, sedangkan neraca hanya memposisikan, mempotret kondisi saat tanggal 31 saja. Jadi kita harus tahu bedanya laba rugi dan neraca. Kedua, tadi yang sempat saya sebut adalah elemen-elemen keuangan. Di situ kita harus cantumkan mana yang kita pakai dan kita coret mana yang kita tidak perlu. Dan yang ketiga adalah daftar aktiva tetapnya, termasuk juga dengan depresiasi serta amortisasi. Kalau amortisasi itu adalah untuk barang yang tidak berwujud. Kemudian jangan lupa juga paling bawah nanti sertakan stempel di saat kita tanda tangan. Siapa wajib pajak? Wajib pajak itu adalah pengurusnya. Bolehkah komisaris tanda tangan?
Sedangkan untuk kuasa, siapakah? Kuasa itu di luar dari susunan akta pendirian atau perubahan. Bisa jadi manajer keuangannya atau manajer akuntansinya, atau juga bisa konsultan pajaknya. Ya, oke. Jadi halaman keduanya saya ulang lagi, pasal 25-nya pasti 0. Ya, untuk angsuran pasti 0. Untuk lampiran berikutnya, lampiran 1, ini adalah laba rugi dalam yang disajikan ke SPT. Ya, di sini kita akan melihat bagian pertama menceritakan pendapatan kita, bagian ketiga dan keempat itu nanti akan menceritakan koreksi fiskalnya. Jadi jangan lupa untuk setiap kali melihat yang di layar ini buatnya nggak di sini, tapi buatnya nanti dari mana? Dari lampiran belakangnya. Kalau di sini Romawi 1, berarti kita ngisinya dari lampiran 2. Ya. Di sini saya remind bahwa omset tahun 2020 adalah 5,4 M ya. 5,4 M. Tarifnya berapa untuk konstruksi? Macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang berapa? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Tergantung juga sebagai pelaksana, perencana, pengawas, macam-macam. Nanti ada di belakang ya setelah slide ini. Jadi total ini 5,4 terdiri dari tadi ya, dari yang bagian-bagian tadi. Kemudian beban langsung dari usaha. Kalau di dagang namanya harga pokok penjualan, tapi kalau di jasa itu namanya beban langsung. Di sini adalah 4,3 miliar. Kemudian ada biaya usaha lain 640, nanti kita tonton ya di laba ruginya. Oke, saya skip langsung ke layar berikutnya. Ini yang saya sebut tadi, bahwa apa yang kita isi dari mana? Dari lampiran 2. Kita harus membedakan mana kolom yang, sebentar, annotation-nya mungkin saya bisa nyalakan, muka-muka kelihatan. Nah, saya kasih, oke, draw-nya, muka keluar. Oke, sorry, berbalik. Jadi di harga pokok ini isinya adalah beban langsung. Nanti saya ada rinciannya di laporan laba rugi. Sedangkan yang biaya operasional di luar beban langsung, saya taruh di kolom nomor 4 ini. Ya, di kolom nomor 4. Nah, sedangkan untuk di luar beban langsung dan di luar operasional, saya letakkan di beban luar usaha. Ya, oke. Sekarang kita ke slide berikutnya. Untuk lampiran 3, dalam contoh, kita tidak menerima apapun bukti potong dari pihak lawan transaksi. Karena apa? Kita sudah final. Lampiran 4 ini tentang pos-pos finalnya. Tadi saya sebut omset 5,4 terdiri dari pelaksanaannya 4 miliar, perencanaannya 600 juta, pengawasan 800 juta. Kalau ada tarif 4% itu karena dalam contoh, saya memberikan contoh bahwa izin usaha jasa konstruksinya dia tidak punya. Jadi dia tidak ditentukan kecil atau besar. Nah, kalau bukan kecil, bukan besar, dia harus dipotong 4%. Ya. Demikian juga untuk perencanaan dan pengawas. Tidak ada izin usaha jasa konstruksi, sehingga dia tidak kecil, tidak besar, jadi dia ditentukan yang 6% tarifnya. Kemudian dari contoh ini saya akan kosongkan, ya, jadi kita tidak akan mengisi, jadi fokusnya kita di konstruksi. Nah, di sini ada bunga deposito, sebelum ini bunga dari giro ya, ini yang sudah saya cantumkan 1.600.000, kita tonton nanti di laba ruginya. Dan ini lampiran 5, ini untuk posisi pengurus, untuk pemegang saham yang di atas, di bawah ini adalah pengurusnya. Jadi kebetulan pemegang saham dan komisaris, dia juga memegang saham, total senilai adalah 300 juta.
lampiran 6 kita tidak menyertakan informasi afiliasi, ya, karena memang dalam contoh tidak ada afiliasi. Masih ingat ya, tadi di halaman depan kita tidak melakukan penandaan silang. Oke? Nah, ini adalah laporan laba ruginya, di mana 5,4 terdiri dari yang sudah kita isi di tempat, Romawi berapa? Romawi 4-nya tadi kan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cara kita menyajikan laporan laba rugi yang akan kita submit bersama dengan SPT, bahwa kita akan melakukan seluruh koreksi fiskal atas terjadinya pendapatan dan biaya. Oke, slide selanjutnya saya akan menunjukkan potret, yaitu neraca dalam posisi perusahaan ini di tanggal 31 Desember tahun 2020. Kita harus menyajikan dalam bentuk nggak ada uang muka pajak, karena kita perusahaan yang memang final. Dan ingat, kita pasti punya namanya hutang pajak, yaitu apa? Jika ada transaksi di akhir tahun, ya di akhir tahun, yang mana memang kita belum bayar untuk final yang memang kita harus bayar sendiri. Kalau orang pribadi yang menjadi pelanggan PT Bangunan, kita kan harus bayarin sendiri ya, ingat itu ya. Oke, ini adalah neracanya, dan berikut selanjutnya adalah uraian dari aktiva tetap. Di neraca, perolehan aktiva tetap harusnya itu adalah 148 miliar. Tapi saya tertulis 146. Mengapa ada selisih 2 juta? 2 juta itu karena di 2020 ini ada amortisasi. Nah, sedangkan kalau harta tidak berwujud, itu tidak ada akumulasi penyusutan. Ya, jadi total aktiva di sini ini adalah sudah dikurangi dengan apa? Amortisasi khusus yang tidak berwujud. Jadi kalau nanti Anda lihat di slide selanjutnya, total dari asetnya ini adalah 148. Karena dia disusutkan senilai 2 juta, otomatis perolehannya dia menjadi 146. Sedangkan di tahun itu kita ada penyusutan, saya kayaknya salah tulis nih, harusnya saya tulis 35 di sana ya. Oke, nanti saya koreksi. Ya, jadi ini adalah lampiran 1A, semoga kelihatan ya. Oh, sudah kelihatan ya. Saya pindah geser sini aja. 1A, dan lampiran yang terakhir adalah 8A. Ya, 8A yang saya pilih adalah untuk yang non kualifikasi. Ya, non kualifikasi. Apa yang ada di laba rugi, apa yang ada di neraca, kita langsung plot masuk ke elemen-elemen ini. Oke, ini adalah slide terakhir dari saya presentasikan. Demikian pemaparan dari saya kembalikan ke Ibu Seti. Terima kasih Pak Yulianto dan Bu Stefani, sudah selesai pemaparannya. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan semua terkait dengan PPH yang final. Jadi nggak cuma konstruksi, silakan nanti ditanyakan, nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi hari ini kita sharing gitu, bisa saja mungkin ya dari wajib pajak itu sangat paham permasalahan di lapangan itu seperti apa, tetapi kita belum pernah tahu, tolong disampaikan, boleh diceritakan. Kalau perlu nanti bisa boleh menggunakan raise hand, bisa bertanya langsung, jadi kita lebih interaktif, lebih gayeng ya istilahnya ya. Karena saya pun biasanya banyak belajar permasalahan perusahaan itu melalui klien cerita begini, oh permasalahan kita begini, oh kalau ini seperti apa, kesulitannya seperti apa, itu akan menjadi masukan yang baik bagi seluruh peserta di ruangan ini. Silakan yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya langsung,
Ini akan saya bacakan pertanyaan dari Pak Edi Kurniawan. Selamat pagi Pak, saya mau tanya untuk WP Badan Perusahaan Pelayanan yang termasuk penghasilan final, namun menerima bukti potong PPh pasal 23 dari lawan transaksi. Terjadi perbedaan pendapat melihat objek 23 dan PPh pasal 15. Yang ditanyakan apa yang seharusnya dilakukan wajib pajak badan tersebut, apakah mengakui sebagai PPh final. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu menjawab? Kalau pelayan... Kayaknya Ibu Ketua aja nih yang jawab, Bu Ketua. Gitu ya. Oke, jadi kalau pelayaran sendiri kan sebenarnya ini memang akan ada beberapa macam ya, mungkin ya. Ada istilahnya berdasarkan space charter. Kalau space charter itu kan kapal itu kan panjang gitu ya, panjang, nanti berarti kita itu misalnya perusahaan itu hanya menyewa space ya, pada umumnya lah misalnya 1 kontainer, 2 kontainer, bahkan mungkin setengah kontainer. Nah ini berarti space kontainer, space charter ya. Kemudian juga ada namanya sewa kapal tanpa awak. Nah sewa kapal tanpa awak berarti kita nyerahin kapalnya ke pihak penyewa, sudah kita nggak ikut-ikut, nggak ada krunya, nggak pakai crewing dan sebagainya, pokoknya istilahnya kita nyerahin kunci, berarti tanpa awak. Kemudian juga ada istilahnya sewa kapal dengan awak atau fully manned basis ya, time charter, kemudian bareboat charter. Nah, yang menjadi objek 23 kan bagaimanapun kalau pelayaran ini berarti kalau dalam negeri kan PPh-nya final 1,2%. Nah, yang menjadi objek 23 itu hanya sewa kapal tanpa awak. Jadi istilahnya kapal langsung diserahkan itu menjadi objek 23. Pelaporannya juga berbeda karena 23 berarti tidak final, berarti 23-nya menjadi kredit pajak. Tetapi kalau ini sifatnya space ya, misalnya hanya menyewa space atau menyewa yang time charter, mungkin dari time charter itu bisa saja, karena misalnya begini, misalnya Pertamina sewa kapal tanker gitu, nggak mungkin akan disewakan separuh gitu, jadi semua akan disewakan ke Pertamina, Pertamina nanti tinggal minta, oke, tolong bawa minyak saya dari Balongan ke Balikpapan misalnya, atau kemana gitu. Nah ini berarti time charter, mungkin berdasarkan bisa juga voyage charter dan sebagainya, tapi intinya yang paling membedakan adalah apakah sewa kapal itu ada krunya ataukah benar-benar kapal itu diserahkan semua tanpa awak. Nah, kalau tanpa awak objek 15 bukan objek 15 berarti PPh pasal 23. Nah, Bapak mesti menjelaskan seperti apa sebenarnya PPh-nya yang benar. Jadi di luar yang tanpa awak tadi mestinya itu menggunakan 1,2. Nah, kalau misalnya cuma space charter, istilahnya kayak kalau kendaraan itu plat kuning ya, umum orang itu akan seluruh misalnya seluruh orang bisa naruh berapa kontainer dan sebagainya, artinya kan dalam satu kapal itu banyak orang yang naruh muatan di situ ya. Jadi sudah kayak mobil plat kuning. Nah, itu berarti perusahaan pelayaran membayar sendiri 1,2%-nya itu dibayar sendiri. Tapi kalau yang tadi yang kayak Pertamina, berarti kan kapal itu dipakai sendiri, kemudian orang lain tidak bisa menggunakan, nah itu berarti harus pihak Pertamina yang memungut 1,2%. Nah, sebaliknya kalau yang diserahkan itu kapalnya semua tanpa awak, istilahnya kita nyerahin kunci ke sana, silahkan kapal saya disewa mau diapain aja, saya nggak peduli misalnya. Nah itu yang PPh pasal 23. Nah tadi kan permasalahannya adalah terjadi sengketa nih, yang nyewa sana ngotot 23, mungkin yang pihak Bapak menyatakan 1,2. Nah kalau memang secara aturan seharusnya terutang 1,2%, berarti perusahaan harus membayar 1,2%. Kemudian yang PPh pasal 23 itu bisa direstitusi sebagai kriteria merestitusi pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke.
Gitu? Ada pertanyaan lagi? Bentar, ini kayaknya pertanyaan udah banyak ini Pak Yul. Wah, banyak pelayaran Bu yang tanya Bu. Bu Seti, kalau boleh saya nambahin, Ya, biasanya di lembar pertama, jadi tadi kalau sudah terlanjur kan memang seharusnya terutang final, jadi kita seharusnya kan bayarnya final ya Bu ya. ya. Nah, kemudian sudah terlanjur ada PPh 23. PPh 23-nya kita kreditkan. Kemudian di lembar pertama itu bagian bawah itu ada permintaan untuk pengembalian pendahuluan Bu. Jadi kita ikut PMK 39 2018, pengembalian pendahuluan yang di bawah 1 miliar biasanya nggak diperiksa Bu. Itu Oh yang ya, lebih simpel. Ini memang itu ada fasilitas. Ya. Itu Bapak kalau boleh saya tambahin Pak. Kemudian pertanyaan dari Pak Toto Wijayanto, apakah penggunaan PPh final atau pasal 17 normal itu pilihan atau ditentukan oleh DJP? Silahkan Pak Julianto atau Bu Stefani jawab. Stefani. Ya, terima kasih Pak Julianto. Yang gampang-gampang kasih saya Pak. Ya, kalau sebetulnya bukan pilihan ya. Jadi kita melihat dari objeknya. Jadi kalau misalkan itu adalah pengalian hak atas tanah dan bangunan, jadi pasti pakai undang-undang khususnya untuk pengalian hak atas tanah dan bangunan. Jadi tarifnya 2,5%. Dan berlaku yang lain-lainnya, termasuk tadi yang sekilas saya sampaikan bahwa ada PPh 22 dan kawan-kawan itu tadi. Nah, kalau misalkan ternyata jasa yang diberikan itu ya, jasa yang diberikan itu adalah berupa jasa konstruksi, maka kita harus pakai Undang-Undang PP 51 tahun 2008 yang kita mesti pakai dengan final seperti itu. Jadi bukan pilihan. Itu kalau boleh saya jelaskan, mungkin Pak Julianto mau nambahin Pak. Saya rasa cukup ya, sudah jelas karena memang kalau sudah ada yang khusus, berarti aturan yang umum tidak bisa kita pakai. Itu aja ya. Kembali ke penanya yang mungkin perlu bertanya langsung, atau mungkin sudah cukup jelas. Sebentar. Ada yang raise hand ya? Ini nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu lanjut ke tadi yang terakhir kan ini. Kalau sebelumnya PPh final sudah 3 tahun kan sudah masuk pasal 17. Gimana cara perhitungannya? Silakan Pak Julianto. Saya ya, gantian saya aja deh. Oke, kita berbicara tentang perseroan terbatas ya. Jadi kalau 3 tahun itu adalah perseroan terbatas, kalau 4 tahun adalah CV ya. Jadi untuk sudah masuk ke tarif umum pasal 17, otomatis menghitung pajaknya untuk yang ditanyakan apakah angsuran pasal 25? Betul ya? Siapa ya tadi yang bertanya? Mungkin bisa on cam untuk langsung jawab. Pak Yul, mesti di Tadi siapa ya? Pak, Bu Imelda Selviana. Bu Imelda. Bentar. Mana ya Bu Imelda? Yang ditanyakan apa benar pasal 25 ya? Mungkin yang dimaksud kan setelah 3 tahun itu berarti kan harus pembukuan Pak Yul. Iya, betul pembukuan. Ya, berarti masuk ngitung ke pasal 17. Kok Bu Imeldanya nggak ada ya? Atau jangan-jangan sudah keluar ini? Sudah pindah room. Oke, kalau memang asumsinya pasal 17, ya otomatis kita berasumsi pasti sudah menggunakan
pembukuan yang dihitung seperti contoh tadi pada saat contoh konstruksi, dan koreksi fiskalnya tidak semua. Otomatis nanti akan timbul pasal 17-nya. Ya, saya jawab singkat itu dulu aja, Bu. Orangnya tidak ada di ruangan kayaknya. Oke. Kemudian berikutnya, selamat siang. Untuk kredit pajak diperbolehkan untuk dikreditkan kalau untuk tidak dikreditkan, sorry. Untuk kredit pajak diperbolehkan untuk tidak dikreditkan, kalau diperbolehkan bisa dibiayakan secara fiskal atau, nah silakan. Saya jawab dulu ya, Bu Stefani, mohon izin. Jadi, kalau kita mau mengakui sebagai uang muka pajak, tidak masalah, memang boleh. Tapi kalau kita mau menjadikan biaya, nanti ya kita harus koreksi fiskal ya. Itu ya, yang mungkin bisa saya jawab. Mungkin Bu Stefani bisa nambahin, Bu. Iya, mengenai kredit pajak yang mau dibiayakan ya, pengalaman saya sih, saya sering dapat surat cinta dari KPP kalau misalkan ada kredit pajak yang tidak saya masukkan ke dalam laporan kredit pajak, Pak. Sehingga menurut saya, apakah kredit pajak bisa dibiayakan? Saya nggak prefer seperti itu, Pak. Karena kalau saya tidak mengkreditkan, seringkali mereka memikirkan bahwa saya tidak mengkreditkan apakah karena penghasilannya tidak saya laporkan. Seperti itu. Padahal kan penghasilan sudah saya laporkan, kredit pajak kalau saya laporkan kan menjadi LB gitu kan, khawatirkan seperti itu. Tapi sebetulnya lebih prefer untuk dilaporkan, Pak. Tetap kita lebih prefer untuk dilaporkan. Begitu, Pak. Kalau saya, Pak. Mungkin Bu Seti, Pak, Bu, bisa menambahkan, Bu? Ya, sebenarnya ya memang kalau ada kredit pajak ya sebaiknya dikreditkan karena akan menjadi pertanyaan tadi. Menjadi pertanyaan apakah ada kredit pajak tersebut itu sudah diakui biayanya atau tidak. Karena pasti kalau ada kredit pajak kebetulan di cross check itu tidak cocok misalnya, biasanya pasti akan ditanyakan. Yang jelas pada saat ditanyakan kita harus bisa meyakinkan bahwa atas penghasilan itu sudah dilaporkan di omsetnya. Ini ya, itu yang harus siap-siap untuk dibuktikan begitu kan. Ya. Karena bisa saja memang kalau dulu karena belum adanya ibu-pot itu biasanya kesulitan mendapatkan bukti potong. Kadang seperti itu. Misalnya kita kebetulan bertransaksi dengan BUMN mungkin atau bendaharawan. Nah, itu sering kali kita kesulitan mendapatkan bukti potong sehingga kita tidak tahu mungkin nomor bukti potongnya, tetapi mungkin dengan ibu-pot nanti menggunakan pre-populated mungkin sebenarnya sudah akan lebih gampang. Kemudian ini ada yang menanyakan materi, nanti semua materi akan di-share melalui main room, ya, main room. Nanti Bapak Ibu setelah selesai berarti kembali ke main room, nanti materi akan di-share semua dari semua pemateri. Kemudian selanjutnya, mau tanya untuk WP Badan Pelayaran Final, bagaimana perlakuan bukti potong? Oh, ini sudah 2 kali ya. Tolong tanya untuk perusahaan konstruksi, tahun 2020 masih perusahaan dagang. NIB untuk jasa konstruksi baru November 2020 dan ganti KLU Maret 2021. Pertanyaannya, tahun 2021 bisa setor sendiri untuk PPh final ya, karena belum dipotong oleh customer. Kemudian jika ada transaksi yang sudah termin terakhir, tetap dipotong PPh final ya, apa nantinya enggak masalah. Silakan Bu Stefani. Ya, terima kasih Bu Seti. Jadi kalau tahun 2020 masih perusahaan dagang, 2021 sudah menjadi konstruksi begitu ya Bu ya. Tahun 2021 apakah bisa store sendiri apabila belum dipotong? Memang kalau tidak dipotong kita bisa store sendiri. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, gimana tadi? Sorry Bu Seti.
Pertanyaan keduanya itu, jika ada transaksi yang sudah termin terakhir, tetap potong PPh final ya, apa nantinya tidak masalah? Ya, terima kasih. Sebetulnya kembali lagi kepada jasa yang diberikan. Jadi kalau jasa yang diberikan itu adalah jasa konstruksi, menurut saya harusnya dipotong PPh final. Dan apabila pemberi jasa tidak, pemberi pekerjaan tidak memotong, maka harusnya kita store sendiri. Begitu. Jadi kalau dalam pemeriksaan pun kita dilihat itu bukan lebih kepada apa yang kita berikan jasanya. Sama dengan apabila kayak misalkan mungkin perusahaan dagang, tapi dia menyewakan. Nah, di dalam laporan keuangan ada sewa menyewa. Jadi apa yang dia sewakan, sewa tanah dan bangunan, ya harusnya kena pasal sewa menyewa tanah bangunan 10%, bukan ikut diperhitungkan di dalam perhitungan dagangnya gitu. Misalnya pasal 17 progresif seperti itu. Begitu Bu Seti. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan sudah terjelaskan. Kalau misalnya belum jelas, silahkan raise hand. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk menanggapi secara langsung. Kemudian yang berikutnya, mohon tanya terkait permodalan di akta yang sebenarnya tidak didukung arus kas. Siapa ini yang mau menjawab? Bu Stefani atau Pak Yulianto? Ya, kalau boleh saya coba jawab ya Bu ya. Memang sekarang ini kalau kita ke notaris, kalau zaman dulu kan kita perlu untuk dibuktikan dengan arus kas. Kalau sekarang kita serahkan aja dengan neraca, itu udah cukup. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah diperlukan arus kas, memang apabila bisa dimungkinkan dengan arus kas akan lebih baik. Tapi kalau sudah kejadiannya sudah terlanjur, kita nggak bisa apa-apa kan? Ya, kita sajikan itu dalam bentuk neraca, Bu. Ya, tapi intinya yaitu tadi tiada dusta di antara kita. Jadi jangan sampai misalnya membuat perusahaan yang mengatakan misalnya modalnya itu 100 miliar tapi sebenarnya tidak ada setoran. Nah, nanti akan bermasalah. Itu nanti kalau ditelusuri arus kasnya kan tidak masuk. Kalaupun tidak masuk posisinya sebenarnya seperti apa? Kalau memang perusahaan itu belum disetori modalnya, mestinya ini masih menjadi hutang dari pemegang saham itu sih. Karena banyak sih kasusnya seperti itu, akhirnya ditanyakan, ini gimana arus kasnya? Misalnya kemarin mengatakan bahwa ada modal 100 miliar ini sudah dikemanain aja. Nah, itu nanti akan kesulitan pada waktu menjelaskan. Biasanya ke sana sih. Itu memang banyak ini ya permasalahan di lapangan. Juga harus diperhatikan untuk pribadinya pada saat menyetorkan, pihak penyetornya itu harus masuk juga. Ya, Bu. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Amelia Chandra. Pagi mohon tanya, usaha pelayaran omset di atas 4,8 apakah wajib PKP? Terima kasih. Nah, ini kebetulan kayaknya ada Pak Ali Yus Isman ya, karena panitianya ini semua konsultan, jadi semuanya bisa menjawab gitu ya. Mungkin Pak Ali bisa saya kasih kesempatan juga untuk memberikan jawaban, atau Pak Yulianto atau Bu Stefani mungkin. Ali, Bu. Saya bantu aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Ini saya bantu nggak apa-apa. Jadi gini, ya, pelayaran itu kan sebetulnya kan ada beberapa macam ya. Sorry. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi pelayaran itu ada beberapa macam. Yang pasti begini. Di aturan PPN itu ada namanya jasa yang bukan objek PPN. Antara lain adalah jasa angkutan umum laut. Nah, jasa angkutan umum laut itu diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran yang memiliki SIUPAL. Surat izin usaha apa ya?
angkutan laut ya. Ya. Nah, jadi kalau definisinya masuk ke angkutan umum laut, baik angkutan orang maupun angkutan barang, maka omset berapapun tidak perlu jadi PKP. Kecuali usahanya mix. Mix-nya gimana? Misalnya ada omset angkutan umum 10M, tetapi nyewakan kapal bareboat seperti yang tadi Bu Seti jelaskan 5M. Nah, berarti untuk omset 5M nyewakan kapal bareboat ke perusahaan lain, itu kena PPN dan harus jadi PKP, tapi hanya untuk omset bareboatnya saja, untuk angkutan umumnya tidak. Jadi mungkin seperti itu Bu Seti. Oke, terima kasih Pak Ali. Apakah sudah jelas mungkin dari Bu Amelia Chandra? Kalau belum silahkan raise hand, akan saya kasih kesempatan untuk berbicara langsung dengan yang menjawab. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Contoh usaha pelayaran butuh modal 50 miliar. Dan minim disetor 12,5 M. Padahal uang yang diberikan ke perusahaan hanya 3 sampai dengan 4 M. Kalau dianggap piutang pemegang saham, SPT pribadi pemegang saham tidak mencukupi. Nah, ini nanti memang akan bermasalah ini. Oke, siapa yang bisa membantu menjawab? Ini spesifik banget ya, Bu. Karena kebetulan memang saya sharing ke asosiasi pelayaran, jadi saya punya akses pelayaran. Saya dulu bendahara INSA gitu ya. Saya share ke ketuanya INSA gitu, makanya mungkin banyak teman-teman yang pesertanya dari INSA kayaknya ini. Siapa yang mau menjawab? Oke, nggak apa-apa, saya Ali. Pak Yulianto kok agak ragu-ragu. Jadi gini, ya, yang jadi pertanyaan adalah, nah, setoran 50M. Kenyataannya yang disetor berapa? Kan setor itu kan belum tentu semua cash. Bisa ada owner sebagian setor kapalnya, jadi setoran modal pengganti saham. Ada setor gedung, dan lain-lain. Nah, kalau yang perlu diperhatikan yaitu setorannya terdiri dari apa dulu. Tetapi kalau memang setorannya harus 50M, tetapi yang ternyata yang disetor kenyataan misalnya cuma 4M, nah ini artinya kan sebetulnya secara aturan perusahaan, aturan PT tidak pas. Tetapi kalau secara pajak, kalau saran saya sih, kita akui saja setoran modal sesuai yang benar-benar disetor. Supaya satu, arus kasnya tepat, dan kedua, di sisi owner juga tidak bermasalah. Kemudian selisihnya bagaimana? Ya, selisihnya berarti ada namanya modal saham yang belum disetor. Jadi seperti itu memang diperbolehkan sih. Apalagi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, aturan modal disetor itu juga sudah turun lagi ya Bu. Kan dulu kan 25%. Sekarang sudah turun lagi. Kalau nggak salah 10% atau berapa? Saya kurang jelas. Mungkin mesti kita belajar lagi ya. Tapi yang pasti akan sudah dipermudah. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu, mungkin yang Bu Seti mungkin bisa tambahkan. Ya, itu memang selalu sering jadi masalah, yaitu yang sering saya temui itu justru di jasa konstruksi. Nah, itu selalu seolah-olah setoran modalnya itu besar, padahal uangnya nggak ada, itu cuma di atas kertas. Nah, yang terjadi biasanya akan dikirimin surat cinta gitu ya, nanti akan berisiko terhadap pemegang sahamnya, itu yang terjadi ya. Resikonya bukan di perusahaan, tetapi resikonya di pemegang saham. Karena kalau misalnya pemegang saham ini tidak melaporkan bahwa dia punya modal seperti yang dituliskan di aktenya, padahal di aktenya menyatakan bahwa sudah disetor penuh. Nah, ini selalu masalahnya di sana. Begitu sudah disetor penuh, berarti dianggap
ada pendapatan yang tidak dilaporkan atau istilahnya punya uang kenapa kok tidak lapor. Nah, nanti akan ditanya lagi uangnya ini dari mana? Kan berarti ditelusuri kan. Misalnya dari mana kok punya uang misalnya 100 miliar untuk nyetor saham. Terus setelah itu dari 100 miliar ini sebenarnya merupakan objek pajak atau tidak. Nah, ini memang nanti jadi panjang. Jadi ya memang kalau memang setorannya itu belum sebesar itu ya sebaiknya disesuaikan. Berarti masih menjadi modal dasar. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Nah, berarti modal disetorkan ya yang disetorkan ya sesuai dengan yang real yang disetorkan. Atau bisa juga misalnya nanti menjadi hutang ke pemegang saham. Otomatis kalau hutang karena syarat untuk hutang kepada pemegang saham tanpa bunga itu tidak terpenuhi, ya nanti akan kalau seandainya terjadi pemeriksaan akan didim istilahnya atau seolah-olah si pemegang saham ini punya hutang ke perusahaan dan itu harus ada bunganya. Dari sisi perusahaan menjadi berisiko juga karena dianggap mendapatkan pendapatan bunga. Nah, nanti akan berentetan ini. Jadi sebaiknya memang seperti yang saya kemukakan di awal, sebaiknya tiada dusta di antara kita. Kalau memang belum disetor ya sebaiknya justru disesuaikan di sisi aktenya seperti itu. Begitu Pak Heri Imam Santoso, apakah masih ada ganjalan? Oh, ini Pak Raisen, saya unmute ya. Silakan Pak. Ya, jadi ini Ya. saya mau tanya masalah pembukuannya ini saya harus membukukan sesuai dengan uang arus kasnya atau akta ya Bu ya? Soalnya tidak sesuai juga dengan rekening korannya nanti kalau sesuai akta gitu. Jadi bimbang untuk Jadi sebaiknya memang sesuai yang sebenarnya Pak. Kalau secara pembukuan kan yang sebenarnya Pak. Nanti kan nggak belen kalau ini. Kalaupun terpaksa harus belen ya itu tadi sebagian katakanlah uang yang benar-benar masuk di rekening kas atau bank berarti itu yang dicatat. Selebihnya kalau memang belum masuk harus masih menjadi hutang. Nah ini nanti akan bermasalah di sisi hutang ke pemegang sahamnya, baik pemegang saham maupun perusahaan nanti menjadi bermasalah. Nah, kalau memang maunya tidak bermasalah, nanti ganti aktenya yang disesuaikan. Jadi aktenya yang di ini Pak, aktenya yang di apa istilahnya ya? Aktenya disesuaikan, bisa kalau misalnya itu dianggap memang nggak sesuai ya aktenya yang dirubah. Itu kan permasalahannya di Siupar itu kan minimal modalnya 50 M. Kalau dikecilkan, izin Siuparnya tidak bisa diterbitkan, katanya begitu. Iya, betul. Jadi tidak bisa bekerja. Freight forwarding ya, saya juga, pokoknya yang bagian laut-laut itu kok kayaknya memusingkan. Freight forwarding itu kadang juga ada freight forwarding bawah pohon ya istilahnya, cuman ini aja, itu modalnya 1 miliar untuk dalam negeri ya, bahkan kalau asing itu kalau nggak salah berapa juta ya, juta US ininya. Saya kemarin wah, dan aturannya sampai sekarang tuh belum dicabut karena dipikirnya mungkin perhubungan itu namanya freight forwarding itu mungkin sekelas JNE gitu ya, sehingga perlu modalnya besar sekali. Pak Ali, Pak Yulianto ada ide? Ya Bu Seti, saya coba ya Bu. Kalau saya Bu, saya melihat bahwa kalau itu nanti diaudit, auditor akan tetap berpegang pada akte. Kalau saya serahkan akte kepada pemeriksa kan biasa juga minta akte pendirian, akte perubahan. Nah, itu juga akan berkendala pada saat pemeriksaan. Jadi saya lebih prefer untuk dicatat sebagai piutang dan harus memperhatikan kepada pribadinya untuk dicatat sebagai hutang. Pasti ada namanya perbuatan yang nggak mulus ya, pasti ada resikonya Bu. Yang tadi disampaikan adalah di DIM tadi itu. Setuju saya. Itu adalah risiko yang perlu diperhatikan. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas opininya. Oke, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya, Pak maaf, ada berapa room ya? Ada 3. Bagaimana pindah room?
Pak Ali, tolong dijelaskan bagaimana pindah room. Oke, jadi kalau pindah room, Bapak bisa klik di kanan bawah itu breakout room, diklik terus kan berarti kan akan muncul ya room 3, room 2, room 1. Di sebelahnya room 1, 2, 3 itu ada tulisan biru join ya, tinggal diklik join-nya situ aja. Mungkin yang bersangkutan pakai handphone ya Pak Ali. Wah, kalau pakai handphone sebetulnya ada sih menunya, cuman saya nggak biasa pakai Zoom handphone ya, gitu ya. Tapi pasti ada menunya. Mungkin bisa minta chat ke admin IKPI ya, ke Pak Eko ya. Bisa Oke, dicek dulu, minta tolong gitu. Christine mau pindah kemana? Silahkan disampaikan di sini biar dipindah oleh admin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau usaha pelayaran dari Bu Amelia Chandra dan mendapatkan penghasilan sebagai agen, atas penghasilan tersebut ada pemotongan PPh pasal 23, tarif 2%. Apakah akan menjadi penghasilan lain yang tidak final, yang akan muncul kurang bayar, dan akan ada PPh pasal 25? Silakan, siapa yang mau menjawab? Oke, saya aja nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau memang ya, kalau seperti itu, yang dikenakan final atas usaha pelayaran hanya atas penghasilan angkutan umum laut. Jadi jika ada penghasilan seperti itu agen, itu kan komisi ya, maka itu akan jadi penghasilan yang menjadi objek PPh badan. Apakah masuk PPh badan pasal 17? Apakah masuk PPh UMKM? Ya, itu kita lihat. Kalau omset keseluruhan lebih dari 4,8, maka itu menjadi objek PPh badan. Tentunya pasal 23-nya nanti kan bisa dikreditkan. Apakah ada pasal 25? Ya itu tergantung. Apakah nanti ada potongan pasal 23 itu jauh lebih kecil daripada PPh terutangnya. Kalau memang jauh lebih kecil, ya berarti pasti ada pasal 25 yang harus diangsur tiap bulan. Kecuali kita mengkategorikan penghasilan agen itu tidak teratur. Kecuali ya. Tetapi kalau memang tiap tahun pasti terima ya, saat saya sih bayar aja pasal 25-nya. Mungkin Bu Amelia perlu menjelaskan klasifikasi lapangan usahanya itu tertulis sebagai apa ya, Bu? Mungkin Bu Amelia ada di sini? Bentar, saya cari Bu Amelia. Silakan Bu Amelia. Halo, bisa didengar ya Pak? Bisa. Oke, begini, ini jadi klasifikasinya pelayarannya itu pelayaran angkutan semestinya. Mungkin Bu Amelia kameranya bisa di-on-kan supaya kita bisa kenalan gitu. Oke. Halo, ya selamat pagi Pak. Ini pelayarannya itu lebih ke arah angkutan semestinya. Cuma beberapa kali kita diberi kesempatan untuk menjadi agen. Setelah itu sempat kita sih ngomong nggak perlu dipotong ya. Ternyata ada beberapa yang mereka juga akhirnya memotong kita gitu. Penghasilannya dipotong 2%, jadi kita terima bukti potong. Nah, di saat kita menerima bukti potong, itu kadang itu kan memang bukti potongnya kan agak molor gitu loh. Jadi bisa-bisa kejadiannya sudah di Januari, kita baru terimanya Januari 2020, kita baru terimanya di April ini. Nah, kita juga kaget gitu loh, kenapa kita baru dapat juga sekarang. Nah, setelah kita lihat, setelah saya komunikasikan dengan AR-nya sih tetap ngotot itu menjadi penghasilan tidak final, yang akhirnya kita harus membayar kurang bayar. Jadi nilainya memang ternyata setelah kita ngitung ada
kurang bayar PPh 29-nya. Nah, saya tanya ke AR-nya, dia bilang katanya juga harus membayar angsuran 25 gitu loh. Padahal ini kan bukan menjadi penghasilan utama di tempat kita. Jadi cuma hanya setahun aja cuma berapa juta aja gitu loh. Cuma memang ada kurang bayar gitu. Nah, sempat saya tanya, Pak, apakah bisa dibuat misalkan sebagai dianggap jadi biayanya misalkan sekarang kita nolkan gitu loh Pak, maksudnya dinihilkan, jadi kita kurangin biaya yang membuat jadi tidak ada kurang bayar gitu, memungkinkan nggak Pak? Ya, jadi gini Bu, jadi apa yang disampaikan AR bahwa itu terkena pajak badan terpisah itu betul, karena itu bukan penghasilan angkutan laut, tapi penghasilan keagenan. Saya ada klien juga yang dia ini usahanya ya itu agen, murni hanya agen. Dia hanya sebagai perantara untuk jasa angkutan laut, dia terima misalnya dari pabrik kacang lah, mungkin saya nggak nyebut merek pabrik kacang yang ada di Jawa Tengah, antara lain itu. Jadi dia terima dari kacang-kacang itu, dia yang nyarikan ekspedisi laut, tapi dia terima fee. Ya ini dia dipotong pasal 23. Nah, kalau usahanya gabungan, sebagian angkutan laut, sebagian keagenan, maka memang untuk yang keagenan dikenakan PPh badan. Tapi apakah keagenan ini rutin? Pertanyaannya itu. Apakah setiap tahun pasti terima? Ada, cuma nilainya tidak sebesar angkutannya, Pak. Tidak Ya, sebesar betul. itunya. Jadi, jauh sekali. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya, kalau misalnya ada dua usaha seperti ini, maka expense itu juga harus dipecah. Berarti ada dua usaha kan? Berarti expense-nya untuk keagenan ini berapa? Jadi bukan murni income itu langsung dikenakan pajak. Expense-nya berapa? Kalau misalnya expense-nya nggak bisa dipisah, berarti kita pakai proporsional. Misalnya gaji pegawai. Misalnya omset angkutan laut 10M, omset keagenan 500 juta, misalnya ya. Berarti ya gaji pegawai kita bagi. Gaji pegawai berapa? Kita kalikan 500 juta bagi 10M, berarti gaji pegawai. Untuk proporsi itu adalah untuk biayanya keagenan. Biaya kantor juga kita proporsi. Jadi penghasilan keagenan itu tidak murni 100 berapa langsung kali tarif PPh, enggak. Kita kurangi biaya dulu. Jadi bisa dihitungkan expense-nya juga. Bisa, tapi ya berkurangnya pasti nggak banyak ya, karena kan proporsi omsetnya kan bedanya jauh. Kecuali memang office-nya beda. Kalau office-nya beda, bahwa pelayaran office-nya di sini, itu di situ, biayanya kita benar-benar bisa bedakan. Ada pegawai khusus untuk menangani keagenan, ada pegawai khusus menangani pelayaran, ya kita bisa atribusikan biayanya dengan akurat. Kalau enggak, ya kita proporsi berdasarkan omset. Nah, kalau memang teratur, tiap tahun pasti ada, walaupun nilainya kecil, ya pasti akan ada pasal 25. Sampai pada tahun di mana perusahaan ibu tidak menerima omset dari keagenan lagi. Nah, kalau waktu di tahun yang mendatang tidak terima omset dari keagenan, PPh angsurannya gimana, Pak? Nah, kita bisa minta stop. Kita bisa minta stop, melakukan peninjauan PPh pasal 25, pakai mengirim surat ke KPP buat perhitungan, lampirkan bukti-bukti bahwa yang meyakinkan ya, bukti-bukti yang meyakinkan sebetulnya kita mulai sekarang sudah stop keagenan, tidak ada income lagi. Misalnya keagenannya oleh perusahaan siapa dicabut misalnya. Ada suratnya misalnya kayak gitu. Itu bisa stop. Oke. Kalau ada kejadian, ini kemarin kan sempat kita ketemu AR juga, ternyata dia mempunyai data yang beberapa tahun yang lalu
itu ternyata memang ada agen yang kebetulan kita nggak terima bukti pemotongan. Tapi memang karena nilainya kecil, memang kita terus terang memang tidak memasukkan sebagai penghasilan tambahan di situ. Nah, dia menyarankan kita untuk melakukan pembetulan SPT, tapi memang dia bilang, ya nggak boleh ada expense gitu loh. Pembetulan boleh, expense boleh, diproporsi. Kalau pembetulan expense masih bisa saya masukkan nggak? Saya bisa kayak proporsional yang tadi, boleh. Meskipun sudah tahun berjalan. Boleh, itu hak, itu secara akuntansi sangat dibenarkan. Karena nggak mungkin orang ada income, nggak ada expense-nya. Apalagi ini income bisnis ya. Lain kalau penghasilan modal, kalau dari sewa, dari apa, itu lain cerita. Tapi ini kan nggak, maksudnya dengan bisnis. pembetulan SPT, Pak. Jadi Boleh. sudah terjadi, jadi biaya-biayanya dari agen itu semestinya udah masuk gitu. Cuma penghasilannya yang kita nggak masukkan gitu. Boleh, berarti kan misalnya expense-nya pasti angkanya tetap ya, expense-nya tetap. Cuma sebagian kecil akan digeser ke keagenan. Boleh. Oh, boleh juga ya? Boleh. Itu hak WP. Cuman ya perhitungannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja. Menurut AR-nya soalnya nggak boleh. Jadi kita ya, juga ya, saya kalau dia kan pingin penerimaan lebih gede, tapi secara aturan boleh. Boleh ya. Ya. Oke, jadi lah itu yang jadi kendala kita kan nggak mau ada angsuran PPh 25 gitu loh Pak. Soalnya kita kan memang final, ngapain kita harus ada itu gitu. Tapi selama keagenannya jalan, sebaiknya memang pasal 25 daripada Bu nanti itu menjadi alasan untuk mengenakan STP, malah kena 100.000 kali 12 Bu. STP-nya gimana Pak? 100.000? Kan dikali? dianggap harus setor pasal 25 tiap bulan. Kalau nggak setor kan dianggap nggak lapor, berarti kan ada denda 100.000 selama tiap bulan. Kalau kita memberikan yang tadi sempat di depan, tadi kan saya sempat mendengar kalau ada penghitungan PPh 25 di lampiran tersendiri. Ya. Nah, apakah kita bisa pakai untuk itu, Pak? Jadi yang di halaman kedua formulir yang induk itu kan ada itu. Kita bisa nggak pakai itu? Kalau keagenan ini tiap tahun terima, nggak bisa. Kalau keagenannya tiap tahun ada, kita nggak bisa pakai. Dan itu bisanya hanya untuk penghasilan yang tidak setiap tahun terima. Misalnya, perusahaan jual truk ada keuntungan. Kan nggak tiap tahun jual truk. Kalau kita lampirkan lampiran tersendiri, Pak? Nggak masuk di formulir itu akan dinilai. Apakah itu teratur atau tidak teratur? Kalau dianggap tidak teratur, Pak. Kenapa? Kalau dianggap tidak teratur, jadi penghasilan tidak teratur. Nah, kalau tidak teratur berarti tidak setiap tahun ada. Kalau tiap tahun ada pasti penghasilan teratur. Teratur. Itu penghasilan. Itu artinya ada dua bisnis. Ada dua bisnis. Bukan ada penghasilan sampingan, tapi ada dua bisnis. Orang kan bisa punya bisnis banyak. Misalnya kontraktor, bisa arsitek, bisa dagang bahan bangunan, bisa 1 PT, 3 usaha, 4 usaha kan bisa. Tidak ada masalah. Tapi kalau itu memang bisnis, bukan penghasilan sampingan, berarti ya memang pasti ada pasal 25 untuk yang tidak final. Oke. Terus Pak, lanjut, sorry kalau agak berbeda. Yang itu tadi saya sudah jelas, terima kasih. Nah, kalau kita sekarang ini beli bahan bakar, itu sekarang kita kan terima namanya selain bayar PPN, kita ada terima bukti pemotongan PPh 22 final. Ya. Iya, betul ya Pak ya? Nah, itu sebetulnya hanya final untuk itu untuk SPBU dan agen Pertamina aturannya. Nah, kita beli kok diberi itu Pak ya? Ya, Pertaminanya disurati, minta yang tidak final. Minta yang tidak final malahan? Iya. PPh 22-nya minta yang tidak final malahan ya, Pak kita. Tapi sorry, ini kan terkait dengan bisnis pelayaran kan? Iya, pelayaran beli bahan bakar Pak. Kalau kayak gitu ajukan keberatan aja ke KPP untuk minta refund, karena harusnya tidak dipungut pasal 22. Minta SK.
Minta SKB Enggak, juga kalau bisa. kita beli bahan bakar, sekarang itu kita dikenai PPN, terus PPN kita pasti. ditambah PPh 22 disuruh bayar, Pak. Ya, betul. Ya, karena kalau Itu nebus betul CO, sekarang. Pertaminanya soalnya Pertamina itu wajib. yang operasional di level-level bawah, dia nggak mau pusing. Dia pokoknya orang semua beli dikenakan. Entah dia SPBU, entah bukan, dia pokok kenakan. Nah, kita kalau nggak mau kena, ya kita ngajukan ke KPP minta surat keterangan bebas. Atau Ibu kalau merasa itu pemotongan nggak benar, dalam waktu 3 bulan dari tanggal bukti potong, itu bisa ngajukan keberatan, minta uangnya balik. Kenapa saya dikasih kok tidak ke final ya Pak ya? PPh 22 final terteranya. Ya mungkin pihak Pertamina yang di lapangan tuh nggak paham. Klien saya ada yang gitu kok, juga ada yang kena. Semestinya tidak final ya, betul ya? Semestinya harusnya tidak dikenakan karena bukan distributornya Pertamina. Itu hanya yang dikenakan hanya penjualan ke downline-nya Pertamina. Oh, jadi saya sebagai pelayanan tidak perlu mestinya harusnya ya? Tidak, makanya bisa minta SKB. Contoh lagi, yang seperti itu juga, kalau beli tisu ke pabrik tisu, nah itu kan ada kertas, PPh pasal 22 kertas, sama. Harusnya hanya ke penjualan dari pabrik kertas ke distributor, itu yang dikenakan PPh 22. Tapi kadang restoran beli tisu banyak pun juga dikenakan. Jadi yang sekarang saya bisa lakukan, saya mengajukan SKB, ke KPP, minta keterangan bebas. Tapi kalau itunya kertasnya sudah saya terima, gimana Pak? Waktu beli kasihkan ke Pertamina, saya nggak mau dipotong. Ini SKB PPh 22 tidak final tapi ya semestinya itu ya Pak ya. Kalau yang sudah saya terima bukti pemotongannya ini, apa yang bisa lakukan? Saya biayakan atau gimana? Biayakan. Atau kalau belum 3 bulan, kalau nilainya gede, bisa diajukan namanya keberatan ke KPP. Keberatan atas pemotongan yang tidak benar. Tapi waktunya saya mengajukan dari tanggal bukti pemotongan, saya mengajukan keberatan. Ya, kalau nilainya gede, kalau nilainya nggak terlalu. Kalau nilainya kecil, udah saya biayakan aja ya. Jadi, tapi saya harus mengajukan SKB ya. Kalau nggak mengajukan SKB akan tetap dipotong terus gitu ya? Ya, karena memang saya juga pernah mengalami klien saya juga digitukan kok sama Pertamina. Ya, baru berapa bulan yang lalu sih, sebelumnya nggak pernah sih memangnya. Ya baru terjadi nih. Kalau PPN kita berarti berhak meminta faktur pajak ya Pak semestinya ya? Ya, berhak. Tapi kok kita malah nggak terima, kita cuma terima 1 lembar bukti PPh gitu. Karena sebetulnya PPN bahan bakar itu sifatnya final. Mas. Sebentar, apanya Pak? PPN bahan bakar itu sifatnya final. PPN bahan bakar sifatnya final sehingga saya nggak perlu bukti potong, berarti nggak bisa saya kerugikan. Nggak perlu faktur pajak, tapi kalau minta sebetulnya bisa. Karena kan PPN bahan bakar itu kan cuma dikenakan sekali saja sewaktu penjualan. Tapi juga pelayaran kan ini bukan PKP juga. Iya, bukan PKP. Kalau memang juga usahanya nanti yang tadi yang kan harus kan macam-macam ya pelayaran, ada yang PPN, ada yang tidak. Nah, sewa atau bukan, tapi kalau sebagai pure pelayanan kan menjadi bukan objek. Kalau bukan objek ya berarti kalau mendapatkan faktur pajak tidak boleh dikreditkan. Oke, iya. Oke, iya. Terima kasih sudah dijawab ya. Terima kasih Pak, Bu. Ya. Oke, lanjut dari Pak Gusti Kresna. Bu Seti, kemarin saya juga kena begini. Akhirnya saya buatkan surat pernyataan di notaris bahwa modal tidak disetor sejumlah yang ditempatkan di akta dan arus kas memang tidak sesuai. Tapi angka di akta dikecilin, nanti terlalu banyak mengubah akta terus, Bu. Ya, kalau memang aktanya memang dikecilin ya, kalau memang sudah dinyatakan di notaris bahwa yang tidak disetor ini sebesar itu, ya memang aktanya ya juga memang harus dikecilin sih. Ada pendapat lain dari Bu Stefani atau Pak Yulianto?
Kan harus cocok antara yang tersurat dan yang tersirat. Silakan. Ini sudah jelas Bu, tadi disebut sama Bu Stefani tentang audit ya. Iya. Jadi sudah dijelaskan seperti tadi ya. Mungkin kita skip ke pertanyaan lainnya aja Bu. Ya, oke. Kemudian ini tapi kayaknya nggak berhubungan. Tadi pertanyaan selanjutnya ini, mohon maaf, diperkenankan luar PPH final, jadi pelaporan BIP tadi sudah saya silahkan untuk pindah di room 2, karena kan yang non final, yang tidak final kan dibahas oleh Pak Banjuli ininya. Kemudian dari Pak Gusti Krisna, kalau beli ke agen Patra or Pertamina harusnya nggak kena, kecuali beli ke Pertamina secara langsung. Ya, kalau nebus berarti mungkin yang dijelaskan tadi dari Bu Stefani mungkin ini kali ya, yang nebus DO kayaknya itu. Terus ada lagi dari Pak Iman Budiman, kalau jasa konstruksi ada juga potongan PPh pasal 23 yang membedakan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, silakan Bu Stefani atau Pak Yulianto. Ya, kalau saya potongan PPh 23 kayaknya enggak ya Bu ya. Saya biasa kalau jasa konstruksi sudah diatur khusus, jasa konstruksi ya pastinya final 4 ayat 2. Yang memungkinkan itu adalah sebetulnya mandoran. Jadi kalau ada mandoran dimungkinkan untuk PPh 21. Seperti itu. Atau mungkin itu Bu Stefani, mungkin itu instalasi, mungkin instalasi listrik, instalasi pump. Nah itu kan mungkin di-outsource-kan ke bukan pelaksana konstruksi ya. Kalau satu bagian dengan konstruksi sudah termasuk. Ya kalau satu bagian ya, tapi kalau mungkin di-ecer sedikit ke banyak orang sekaligus mungkin seperti itu. Ya. Mungkin nggak itu kaitan dengan SUJK dan kualifikasi. Kalau misalnya ada SUJK tetapi tidak punya kualifikasi, berarti tarif yang lebih mahal itu. Ya. Kalau tidak punya SUJK, tidak punya kualifikasi ke objek 23. Nah, tapi Bu, kalau aturan Jaskon sih setahu saya nggak punya SUJK pun harus dipotong yang tarif lebih tinggi. Kalau misalnya saya konsultan, kebetulan orang percaya untuk saya membuat gitu ya, bentuknya badan gitu. Nah, berarti kan nggak punya SUJK dan nggak punya kualifikasi. Misalnya tidak memiliki. Misalnya kantor konsultan saya gitu diserahin untuk membuat pos satpam. Itu ngomong yang ekstrim ya. Berarti saya tidak punya kewenangan SUJK, mungkin karena saking percayanya gitu ya, saya dikasih pekerjaan untuk membuat pos satpam. Yang mestinya sebenarnya ini jasa konstruksi, tapi perusahaan saya tidak punya kualifikasi, juga tidak punya surat izin jasa konstruksi, tapi mungkin waktu itu diterima saja, harusnya ini kan berarti 23, mungkin ya, bisa saja mungkin ada kasus seperti itu. Ininya. Oke, apa yang dimaksud seperti itu mungkin penanyanya Pak Iman? Pak Iman udah nggak ada kayaknya ini. Bukan sih Pak Heri Iman, beda lagi Pak Iman Budiman. Mau menanggapi Pak Iman mungkin? Cukup, Bu. Cukup. Oh, cukup. Oke, ya mungkin kasusnya begitu ya, Pak ya. Jadi nggak punya SUJK, nggak punya kualifikasi, sehingga akan dipotong 23. Oke, kayaknya ini pertanyaan sudah semua. Kita paling lambat jam berapa masuk ke main room, Pak Ali? Ini jam setengah 12. Nah, ini 11.21. 11.21. Nah, kalau misalnya kalau memang sudah nggak ada ya, kita tunggu sebentar ya. Saya akan coba cek di room lain dulu, monitoringnya gimana. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah puas di room ini juga mungkin bisa pindah ke room lain, bisa nonton di sana. Mungkin ada pertanyaan juga yang bisa diajukan di room lain, silakan. Kalau semua room sudah selesai, maka roomnya akan saya tutup untuk kembali ke main room.
Oke, Jadi sementara kalau memang sudah rumit nggak ada, silakan pindah ke rumah lain. Ya, oke, karena ini sudah selesai. Terima kasih Pak Yulianto dan Bu Stefani. Sudah tidak ada pertanyaan. Wah, ini ada lagi. Sebentar. Kalau ada WP yang sering meminjamkan uang dan berbunga dan jumlahnya cukup besar dalam 1 tahun, perputaran dana sekitar 40 miliar, itu gimana perlakuan perpajakannya, Bu? Ya, kalau pinjam meminjam tidak memenuhi persyaratan untuk dibebaskan PPh-nya, ya memang harus dihitung PPh 23 ya atas bunga. Begitu. Pak Julianto mungkin Pak? Kalau saya sih secara prinsip ingin tahu dulu klasifikasi usahanya apa. Kalau memang klasifikasinya dia tergolong misalkan koperasi atau lembaga keuangan, ya. Jadi kayaknya kita harus kembali yang ke khusus. Tapi kalau nggak tahu, artinya berarti ya di luar pendapatan usahanya ya, berarti pendapatan luar usaha. Dan ya perlakuan pajaknya pasti jelas lah. Pasti yang namanya tarif umum. Kalau di luar dari klasifikasi, mungkin Pak Gusti Kresna bisa menanggapi ya. Pak Gusti Kresna, sebentar ya. Oke, silakan Pak. Halo Bu, selamat siang. Ya, siang, silakan. Siang. Jadi kemarin itu ada WP Bu, dia itu klasifikasi usahanya itu jualan spare part mobil Bu, tapi ternyata ada usaha tidak tetap lainnya, dia meminjamkan uang gitu kasarannya sebagai rentenir Bu, tapi perputaran uang dia itu besar sekali, sedangkan omset untuk spare part mobilnya per tahun hanya 1,2 miliar, tapi perputaran dana untuk minjamkan ke orang-orang itu sekitar sampai 40 miliar, Bu. Itu gimana ya, Bu ya? Artinya kan di luar usaha ya, Pak? Iya, Pak. Ya, kalau sudah jelas berarti mau nggak mau memilih usaha yang tetap sebagai penjual, berarti dia kan dikriteriakan usaha lain. Kecuali beda Pak, kalau memang dalam transaksi trading dagangnya, dia memang pembayarannya boleh dibuat molor. Bisa 14 hari, 40 hari, atau 4 bulan ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu tidak ada arus barangnya, pasti di luar usaha Pak. Dan ya menjadi pendapatan ya Pak, yang bisa diperkirakan pasti ada PPh-nya. Berarti hitung tarif ya Pak ya? Masuk tarif umumnya untuk tahun ini kan 22% ya untuk tahun ini dan tahun 2020. Apakah itu harus di PKP-kan lagi Pak kayak gitu Pak? Karena jenis klasifikasi usahanya dia sebenarnya kan bukan uang ya, kan barang ya Pak. Pak. Kan karena barang. Duitnya besar sekali Pak masuk di rekeningnya karena WP ini tidak punya rekening perusahaan kan Pak. Bentuknya OP soalnya, jadi semuanya gabung jadi satu dan itu ada 17 rekening Pak. Saya justru curiga itu sebenarnya penghasilan yang nggak dilaporkan, bukan minjemin. Iya, nah itu harus jeli, kita mesti jeli. Gini Bu, karena ada ini Bu, yang transfer itu ada misalnya ya ada yang transfer 140 juta, terus nanti di atasnya lagi dengan bersamaan ditransfer 14 juta. Jadi banyak seperti itu. Ada yang 200 juta, transfer lagi 20 juta. Jadi angkanya itu gabung-gabung gitu, Bu. Ya, baru kan pas ditanyakan ternyata benar dia membungakan uang. Nah, itu kalau saya malah concern-nya harus perhatikan itu sebetulnya praktek yang tidak diperbolehkan, Pak. Kalau sampai ketahuan OJK bahaya loh itu. Iya, Pak. Cuman apa namanya ya
besar juga kemarin kenanya berarti Pak. Iya. Kalau memang mau gitu, apa nggak mendingan spin off aja bikin BPR? Gitu ya Pak. Ya, kalau bikin BPR sih lebih enak ya. Bikin Jadi lebih aman. Koperasi simpan pinjam. Ya, ya. Tapi mungkin ini WP sudah nyaman dengan begitu dia Pak. Itu masalahnya nyaman sih nyaman Pak, tapi itu resiko pidana ya, kalau menurut saya. Iya Pidana benar Pak. keuangan, Benar, Pak. Bukan pidana. Kita nggak ngomong pajak ya ini, kita ngomong keuangan. Nah, bahaya sebenarnya. Nah, kalau mau bikin BPR mungkin nanti bisa kontak itu Mbak Endah Mirasanti itu, Bu Endah itu banyak kliennya BPR dia. Iya, Mbak Endah teman saya Pak, pernah satu kelas. Iya, makanya Mbak Endah itu kan kliennya banyak yang BPR itu. Iya Pak, dulu pernah sama-sama di Bali. Oh, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak ya. Oke. Oke, saya kira sudah habis ini Pak Ali kayaknya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Yang di room masih ada 23 orang, apakah masih menyimak atau ada pertanyaan lain? Jadi memang kita buat room ini supaya lebih intim ya, lebih private gitu. Dan bisa bahas banyak hal sekaligus. Iya. Kalau memang room ini sudah, oh ini Bu ada Bu, Pak Edi Kurniawan. Kok saya nggak baca ya Pak Ali? Oh langsung. Oke, silakan. Mau langsung Pak siapa? Pak Edi. Bentar, Pak Edi Kurniawan. Mana tadi? Bentar. Pak Edi. Ini Pak Edi. Oke, silakan Pak. Tuh, kok belum ini ya? Belum unmute. Oke, bisa Pak? Di unmute dulu. Tuh. Tolong diklik can ask to unmute, diklik Ya. dulu. Mungkin Pak Edi headsetnya bisa dicabut, ditancap lagi Pak. Tes. Ya, oke. Ya. Oke, suara saya terdengar ya. Oke. Selamat siang Bu Zeti ya, pada narasumber. Selamat siang. Ya, saya mau tanya Bu yang tadi terkait penghasilan yang dikategorikan sebagai objek PPh 15 dengan PPh 23. Tadi Ibu Zeti menyampaikan ada 3 kriteria ya. Yang pertama mengenai space charter, yang kedua yang mana itu tergolong dengan penghasilan PPh 15. Kemudian yang kedua sewa kapal tanpa kru. Nah, ini termasuk ke PPh 23. Dan yang ketiga sewa kapal with crew ya, dengan kru ya. Ini termasuk kriteria PPh pasal 15. Kalau kita lihat di Undang-Undang PPh ya 36 tahun 2008 dengan mengacu ya di KMK 461 tahun 96 pasal 2 ayat 2 di mana memang usaha pelayaran ini dikenakan objek pajak PPh final 1,2% untuk pelayaran dalam negeri. Lalu ada juga diatur di SE 29 tahun 96.3 di mana di sana dijelaskan lebih detail bahwa yang termasuk objek PPh 15 atas jasa pelayaran itu harus memenuhi 4 kriteria, Bu. Yang pertama itu adalah pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Keempat poin itu pelabuhan dan kepelabuhan. Sebentar ya. Saya buka. Ya, pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
Jadi saya tidak melihat ada mengenai penjelasan mengenai sewa kapal dengan kru. Nah, ada WP, dia transaksinya, dia menyewakan kapal dengan kru. Harusnya kan masuk ke penghasilan 15. Namun, dari lawan transaksi ini, anak grup BUMN, mereka berpendapat bahwa mereka menyewa kapal dengan kru itu hanya untuk dipergunakan dari jetty ke jetty mereka, Bu. Jadi jetty dermaga satu ke dermaga lain. Nah, definisi dermaga ini apakah termasuk kategori definisi pelabuhan khusus atau memang bukan berbeda dengan definisi pelabuhan yang disebutkan di SE 29 tahun 96.3. Mohon penjelasannya, Bu, pencerahannya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Oke, Pak Ali punya pengalaman? Oke, ya, nggak apa-apa, saya jawab. Jadi kalau seperti itu ya Pak, sebetulnya yang disebut dengan pelabuhan itu termasuk dermaga, karena dermaga itu kan sebetulnya kan kawasan yang dikelola khusus. Misalnya di Surabaya itu ada contoh, ada pabrik tepung kan di Surabaya, saya nggak nyebut merek, yang di Perak sana, dia bisa langsung sedot tepungnya, ya itu kan juga walaupun itu private, tapi itu juga pelabuhan. Nah, tapi kalau misalnya ada BUMN yang menyatakan itu bukan objek final, saran saya daripada konflik dengan BUMN, mendingan minta penegasan ke DJP. Kirim surat aja ke DJP pusat ya Pak, jangan ke KPP, DJP pusat, ke Direktur Peraturan 2 PPH, ngomong, saya ada kasus kayak gini. Menurut pendapat kami, ini adalah objek PPH final. Tapi menurut pendapat lawan transaksi, ini bukan. Jadi mohon penegasan. Nanti disurati, pasti dijawab. Terima kasih penjelasannya dan Ibu Zeti. Jadi memang ini di lapangan pun memang banyak kendala, apalagi dengan BUMN. Kadang BUMN ini menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan sendiri. Misalnya ada yang sebenarnya itu sewa kapal dengan kru, tapi dia ngotot minta PPN. Padahal kan seharusnya tidak ya. Tapi ini benar-benar minta, tetapi nggak pungut 23. Nah, pada waktu pemeriksaan ada juga kasusnya yang pemeriksa membalik menyatakan loh, kalau memang ini sebenarnya yang artian dalam angkutan umum laut harusnya nggak pakai PPN. Kalau kamu pakai PPN berarti ini masuk kriteria sewa yang seperti yang tanpa awak tadi. Itu langsung pendapatannya dari yang final dianggap non final. Nah, ya otomatis ya namanya pemeriksa kayaknya kita mesti hati-hati ya. Jadi karena ketidaktegasan atau dari kengeyelan BUMN yang salah kaprah tadi, padahal sebenarnya jelas itu adalah angkutan umum laut ya, karena sebenarnya ini menyewakan kapal, kemudian untuk dengan disertai kru, kemudian untuk membawa, tapi memang dicarter, jadi khusus untuk misalnya ngangkut barangnya dari BUMN tersebut. Nah, tetapi BUMN-nya ini ngotot minta PPN. Nah, karena minta PPN, pemeriksaannya ganti dibalik lah. Kalau ngasih PPN berarti ini bukan termasuk kriteria yang dianggap angkutan laut umum gitu. Berarti ini dianggap yang seperti kita menyewakan kapal yang istilahnya nyerahin kunci tadi. Akhirnya omsetnya dibalik. Dan memang kita harus jeli, memang harus hati-hati bagaimana menyikapi. Makanya kalau memang terjadi sengketa ya kita alangkah baiknya kita minta penegasan, karena terus terang di lapangan terkait dengan BUMN, dengan Perben, terutama Perben pun bendaharawan, entah itu bendaharawan dari semua departemen, itu sering kali kita itu menerima sengketa atau gimana ya, susah juga ngejelasannya. Misalnya ini harusnya pasal 4 ayat 2, dia potong 23. Harusnya 23 potong 22, karena di situ ada aturan 22, padahal ini 23 ya 22. Nah, itu sering. Belum lagi nanti bukti potongnya tidak diberikan, diminta juga enggak boleh, seperti itu. Nah, itu memang kendala-kendala di lapangan itu selalu ada, dan
Dan ini akan menjadi sengketa yang akhirnya merugikan dari pihak perusahaan. Makanya kita memang harus jeli aturannya seperti apa, dan memang di lapangan selalu menemui kengeyelan-kengeyelan yang sebenarnya itu menyalahi aturan. Mungkin Pak Ali juga punya pengalaman yang seperti itu. Ada lagi mungkin? Atau ada yang mau menanggapi? Atau mungkin ada yang punya usaha final lain, mungkin SPBU tadi belum sempat ada yang tanya ya Bu? Belum ada. Hari ini mungkin ada. Topiknya pelayaran ini kayaknya. Ya. Final kan macam-macam ya, konstruksi, kontraktor, real estate. SPBU kan juga final. Iya, mungkin bisa dijelaskan kali tambahan materi. Mungkin Pak Yulianto bisa jelaskan yang SPBU, Pak Yulianto. Kita open diskusi aja deh. Iya. Supaya selain lebih... SPBU kos-kosan, nah kos-kosan kan juga bisa final. Iya, berbeda. Terus mall. Semua mall itu untuk yang menyewakan tempat itu juga PPA final. Kita menyewakan stand di pasar misalnya. Menyewa tempat pameran itu juga final. Dulu kan sempat 3-4 tahun lalu kan ngetrend ya. Pasar di mall-mall. Galaxy, di mana, di Spasio, di TP. Nah, kalau penyewanya itu kan penyelenggaranya kan pasti menyewa tempat di mall, itu bayar PPA final. Nah, mungkin Bu Seti mungkin ada pendapat. Kalau tenant kecil-kecilnya, yang stand kecil-kecil itu nyewa ke penyelenggaranya itu kira-kira gimana? Itu PPA final atau PPA pasal 23 ya objeknya? Kalau sewa ini, sebenarnya kalau ini kaitannya dengan sewa tanah dan bangunan ya mestinya final sih. Ininya. Biasanya kendalanya di lapangan apa? Biasanya kendalanya ya yang penyewa stand kecil-kecilnya itu nggak motong, biasanya gitu. Oh, kalau dia memang mungkin kriterianya termasuk service charge ya. Kalau memang bukan kalau menurut ya saya, kalau pemungut dia memang tidak berhak mungut ya berarti dia tidak motong, harusnya dia bayar sendiri kan gitu. Nah, soalnya kan biasanya misalnya ada perusahaan yang menyelenggarakan pameran. Oke. Perusahaan ini kan tentunya sewa tempat di mall. Dia kan motong mallnya kan. Dia kan pasti motong mallnya. Tapi penyelenggara pameran ini kan juga istilahnya kulaan tempat ke orang lain, orang yang mau pameran di sana. Nah, ini biasanya justru pihak yang penyelenggara pameran ini yang tidak dipotong oleh penyewa stand itu. Terima uang langsung tidak tanpa pemotongan, biasanya seperti itu. Event organizer biasanya kan? Ya. Nah, menurut Bu Seti, apakah ini objek final 10% atau objek 23 ya? Kalau dia sebagai IO loh ya, kalau sebagai IO kok saya lebih ke 23 sih. Kalau IO 23, dan kalaupun misalnya yang menggunakan tadi tidak memotong, itu kan sebenarnya tanggung jawab dari sisi yang memotong. Kalau kita itu punya penghasilan, kita mesti lihat apakah kita itu posisi sebagai pemungut ataukah yang dipungut. Yang kita harus tahu adalah kewajiban dari sisi kita itu apa. Misalnya PPN, kita pemungut PPN. Kalau kita nggak mungut, salah. Misalnya kita sebagai pemungut output, misalnya 23, kalau kita nggak mungut berarti salah. Tetapi kalau misalnya kita punya penghasilan dan mereka tidak pungut, itu bukan kesalahan kita, gitu kan. Ya sudah, kita pertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 17. Toh, kalaupun dipungut berarti menjadi kredit pajak, tetapi kalau dia dipungut ya berarti nggak ada kredit pajaknya. Misalnya seperti itu sih. Oke, ini saya dapat kabar bahwa room 1 sudah mau selesai. Saya coba monitor room 1 dulu ya, Bu, sebentar ya. Oke.
Wah, ini ada lagi. Izin satu lagi, kalau perusahaan agen BBM industri omset di bawah 4,8, apakah bisa lapor final, sedangkan agen harus mengeluarkan faktur pajak, Bu, biarpun omset belum PKP, kan wajib PKP karena menerbitkan faktur pajak. Nah, kalau memang kewajibannya harus PKP, ya berarti nggak bisa final, Pak, ininya, ya sesuai dengan pasal 17, ya, walaupun di bawah 4,8. Ya, berarti kan Bapak memilih sebagai memilih untuk pembukuan ininya. Gitu ya Pak Jul ya? Benar Pak Jul? Aduh, sorry, aku habis ke belakang tadi. Saya baca ya. Kita harus lihat dari daftar ya. Memang kalau BBM ini kan memang untuk dari distributor itu kan sudah final dari Pertamina. Ini pelumas atau bahan bakar ya? Oh sorry, solar industry. Oke. Jadi ini tentang PKP-nya. Ya, tentang PKP-nya ya. Jadi tentang PKP-nya, ya kalau mau memilih ya pasti mengeluarkan faktur pajak ya Pak. Kemudian ada jasa konstruksi kena PPh final, di dalamnya ada jasa lain, ikuti PPh final, ada PMK atau aturannya. Silakan Bu Stefani. Tergantung jasanya ya, mesti dilihat final apa. Maksudnya jasa apa ya? Kalau tadi yang mall tadi final Bu Seti. Jadi kalau ada yang kecil-kecil, ada event-event gitu, event kecil-kecil, baik itu oleh katakanlah perusahaan yang ber-PKP sehingga yang perusahaan yang dia motong kita, maka kita dapatnya bukti potong final. Tapi kalau misalkan mereka adalah orang pribadi yang kadang-kadang jual kayak basar gitu ya, ada basar, kemudian jual barang-barang tradisional, itu kita store sendiri biasanya. Jadi memang memungkinkan untuk PPh final itu store sendiri atau ya dipotong dengan kupon. Sewa ruangan ya. Enggak tadi ya, yang kalau yang ini mengenai IO-nya. IO-nya ya. Nah, memang kalau dengan IO, kitanya sama IO. Jadi ya, kan berarti sama IO. Nah, ya. Bagaimana dengan IO ke yang masing-masing pameran. Nah, berarti kan ya. Kalau terhadap IO-nya kemungkinan kan 2-3 bukan final gitu loh maksudnya. Ya, betul. Kalau biasanya sewa ruangan. Ya, kalau IO-nya biasanya kalau dengan masing-masing anggota yang ikut berpartisipasi, dia nggak bunyiin sewa lagi, Bu. Jadi kalimatnya dia acara itu adalah untuk promosi-promosi, jadi dia nggak menyebutkan bahwa itu adalah untuk sewa-menyewa. Berarti bisa-bisa nanti objek 23 ya kalau memang 23. Jadi ya? Pada masing-masingnya 23. Ya, oke. Oke, bagaimana Bu Seti? Apa sudah selesai? Ini tadi kebetulan pas ya Bu Stefani kan memang di real estate ya, di pengusaha mall juga, jadi bisa jawab ya. Oke, saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah jam 11.46, berarti kurang 14 menit dari jam 12. Jadi saya akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada pemateri Pak Yosep Yulianto, Bu Stefani, dan juga yang melengkapi Pak Alius Isman ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan minta maaf, dan kita sebagai komitmen dari IKPI memang kita akan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat secara free. Kebetulan ya, memang ini bagian dari CSR kita, bagian dari CSR dari IKPI untuk melakukan sosialisasi kepada
para pembayar pajak. Saya pikir terima kasih. Sekali lagi akan saya tutup dan silakan Pak Ali ditutup ruangannya, kita kembali ke main room. Terima kasih. Selamat siang. Ya,